Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau baik.
kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Pujian ini merupakan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Mari lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menghitung kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu besar, terlalu indah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Kau melihat setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah kemenangan bagi kami, perisai bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, kami undang lawatan-Mu dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, berdaulat Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mari Roh Kudus berkarya dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau mau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, amat terlebih yang membawakan firman-Mu Tuhan, sampai ke seluruh umat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali urapan yang sama Tuhan berikan buat kami semua. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Semua karena kemurahan Tuhan kalau kita sampai ada di penghujung tahun ini, amin. Dari hari ke hari, bulan, sampai akhir
tahun ini kita boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita tidak dapat menghitung segala berkat Tuhan yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Terlalu besar, terlalu banyak. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan. Semua yang telah Kau beri
duduk. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Mari saudara-saudara. Sambil menunggu, kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memelihara saya dipanjangkan umur 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan selalu memberi yang terbaik buat saya. Saya akan menyaksikan berapa minggu yang lalu tuh pusing, sakit. Kepala ini munyer. Aduh Tuhan, saya bilang, Tuhan jangan panggil saya dulu, saya belum selesai. Tuhan pelihara saya, sembuhkan saya. Ternyata Tuhan sembuhkan saya. Hingga saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang kami sembah. Setiap saat saya memanggil nama Tuhan, walaupun saya senang, walaupun hati sedih, aku selalu ingat kepada Tuhan. Saya sudah pernah bilang, Mbak Rika, kalau mama ndak ada, aku sendiri loh ini. Ada Tuhan Yesus katanya yang pelihara. Ya. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu pelihara, beri kesehatan saya hingga saat ini saya boleh ada. Terima kasih Tuhan yang kami sembah, saya bilang. Sekian kesaksian saya. Mari saudara menyaksikan kemurahan Tuhan. Shalom. Sebelum saya menyaksikan cinta Tuhan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun perbuatan saya dan juga keluarga saya, terutama pada Ibu Gembala dan seluruh jemaat GSJP.
Dan seterusnya saya ingin menyaksikan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada saya ya. Yang mana di tahun 2022 memang luar biasa ya. Saya juga setelah mengalami luar biasa. Pada waktu gawat-gawatnya COVID ya, ada satu teman saya yang kena ya. Teman-temannya itu nggak mau ngantar, takut. Terus ada satu teman saya bilang, ayo Kok Songkyang kita layani, yaitu Pak Bonar ya. Berani Kok Songkyang dengan iman. Oke, jalan. Terus saya tangani, saya antar ke rumah sakit ya. Waduh, begitu ngeri ya. Begitu sampai di halaman rumah sakit umum ya. Itu satu tenda tuh COVID semua, waktu gawat-gawatnya itu. Begitu masuk pintu, keluar dari pintu pertama, COVID satu tenda. Malah yang sebelahnya juga satu tenda. Begitu saya masuk ke kamar yang terakhir, tempatnya dia yang untuk dirawat inap, itu COVID. Aduh. Terus susternya malah bilang sama saya, Pak, sudah vaksin? Saya enggak vaksin, Bu. Loh, kok berani ya, Pak ya? Ya itu semuanya saya serahkan pada Tuhan, Bu. Kalau Tuhan izinkan kena, pasti kena. Tapi kalau Tuhan mau melindungi saya, enggak mungkin kena, Bu. Oh ya, Pak, hati-hati, Pak. Terima kasih, Bu. Terus tiap hari saya ngantar makanan ya ke rumah sakit itu. Pagi, siang, sore saya antar. Terus susternya tanya lagi pada saya, loh Pak, maskernya kok cuma lapisan satu, kok enggak didobel? Enggak perlu, Bu. Saya bilang enggak perlu, Bu. Waduh, luar biasa ya Bapak ini ya. Ya bukan luar biasa, Bu, ini semua adalah perlindungan Tuhan yang selalu mendampingi saya. Sampai pada akhirnya dia meninggal dunia, ya. Meninggal dunia pun saya yang mengatasi di ruang mayat itu. Loh, keluarganya mana? Saya, Pak, saya sebagai temannya. Oh iya, ruang mayat saya masuk masih di peti loh. Saya masuk, saya lihat, oh iya wes, ya sudah Pak. Terus saya suruh tanda tangan untuk penerimaan mayat, oke. Langsung saya terima, saya telepon Pinikuan, ambulans segera dikirim, langsung saya bawa ke Pinikuan ya. Sampai selesai penguburan. Itulah kemurahan Tuhan. Kalau memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau setia sama Tuhan dan beriman pada Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan campur tangan ya. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini saya boleh ada sebagaimana ada. Ya saudara tahu kalau 1 tahun yang lalu, lebih ya, tahun 2001, waktu vaksin tuh ya saudara, vaksin yang pertama, enggak tahu bulan apa itu saya lupa, kalau enggak Oktober, itu saya enak saudara. Tapi vaksin yang kedua, vaksin yang pertama itu enak, tapi
Setelah 25 hari, lambung saya enggak enak. Badan saya sakit semua. Terus karena harus 28 hari ya, Saudara, kalau mau vaksin yang kedua itu. Waktunya vaksin yang kedua, gimana ya ini? Akhirnya saya tunda 2 minggu. Terus lambung saya enak, saya vaksin. Tapi apa yang terjadi setelah vaksin, Saudara? Lambung saya sakit lagi, badan ini sakit semua. Aduh, ini gimana ya? Mau masuk rumah sakit, tapi corona, nanti saya dibilang corona, tapi badan sudah tidak bisa ya. Akhirnya saya pergi dokter Yahya. Dokter Yahya katakan, ini semua baik, semua bagus, cuma asam uratnya tinggi sama HB-nya rendah. Terus seminggu setelah vaksin, setelah dari dokter Yahya, saya sakit lagi, sakit. Akhirnya bilang tante Marta, aduh tante saya enggak kuat ini. Ya masuk rumah sakit Bu, ayo masuk rumah sakit. Akhirnya saya masuk rumah sakit Elizabeth. Tetapi apa yang terjadi, Saudara? Sudah berapa obat yang saya minum, ya, Saudara tahu Episan ya, obat lambung Episan. Saya habis berapa? Habis 8 botol, Saudara, tapi tidak sembuh. Terus akhirnya saya dengar dari sini situ, ayo minum kanji. Saya turuti minum kanji. Minum temulawak, saya turuti minum temulawak, Saudara. Pokok segala apa yang dibilang orang tak minum, Saudara. Karena ingin sembuh ini tadi. Tetapi apa yang terjadi? Tidak malah sembuh, Saudara. Tapi malah sakit semua. Saya tidak bisa tidur. Saudara bayangkan, saya tuh tidak bisa tidur itu 1 minggu. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, Saudara. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Beri saya kekuatan Tuhan. Beri saya iman Tuhan. Yang perlu adalah iman saya Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya sendirian, saya berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan saat itu saya ingat, Saudara, waktu di rumah sakit, mamahnya Yen, mamahnya Tanjung Sari itu ya, itu dipanggil pulang, aduh, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan saya angkat juga Tuhan, gitu kan. Soalnya saya enggak tahan ngerasakan badan ini, Saudara. Tapi saya bersyukur ya. Bersyukur Tuhan itu baik, ya, Saudara. Dan saya boleh disembuhkan sebagaimana saat ini Tuhan, Saudara. Dan saya percaya hanya oleh kemurahan Tuhan dan iman saya kepada Tuhan. Walaupun saya hanya sedikit, iman saya sedikit, saya ragu, saya bimbang saat itu, Saudara. Bahkan saya pasrah sepenuhnya, sudah Tuhan ambil Tuhan, saya gitu kan. Tapi Tuhan punya rencana lain, Saudara ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengerti ya. Memang kalau memang belum waktunya, masih Tuhan mau pakai, pasti Tuhan tolong ya, Saudara. Dan inilah yang menjadi keyakinan saya, apapun yang terjadi dalam hidup kita mau berseru, bersandar, berserah sepenuh kepada Tuhan. Saya hari-hari yang saya lalui itu cuma saya Saudara? Membaca firman Tuhan, berdoa, dituntun Tante Marta, ayo Bu, doa Bu, pagi doa, mau makan doa, pokoknya terus doa. Akhirnya mujizat dinyatakan ya, dan saat malam hari ini saya boleh bisa bersama-sama Saudara berbakti kepada Tuhan dan boleh merayakan hari Natal. Ini semua adalah kasih kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi banyak terima kasih kepada Tante yang
selalu mendukung doa, selalu sabar dalam saat saya sakit, bahkan doa-doa seluruh jemaat Tuhan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini kesaksian saya kembalikan kepada Puji Tuhan. Siapa lagi? Mari saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saat malam hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik ya. Di mana tahun 2000 memulai tahun 2022 ya. Saya memulai kehidupan saya mulai bulan Januari. Banyak masalah, persoalan biasa saudara ya di dalam hidup ini. Pertama saya jalani dengan kekuatan saya sendiri saudara. Saya merasa mampu, saya merasa kuat. Tapi begitu saya jalani, sampai di tengah jalan saudara, saya tidak mampu. Akhirnya saya menyerah saudara ya. Menyerah kepada Tuhan. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan segala perkara di dalam kehidupan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat sekarang ini. Dan ternyata saudara ya, Tuhan dengar juga doa kita ya. Saya jalani itu begitu luar biasa, Tuhan memberi kekuatan buat saya ya. Sehingga juga memberi kesehatan buat saya. Sehingga saat hari ini saya ada ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita memakai kekuatan sendiri, tidak mampu saudara ya. Terus terang saya katakan tidak mampu. Karena saya tahu kita diciptakan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan pasti ikut bertanggung jawab di dalam persoalan kita, masalah kita, ekonomi kita, segala dalam rumah tangga kita. Kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan yang seperti itu. Dan saat malam hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya dari tahun 2022 ini. Sebentar lagi kita akan melewati dan saya juga akan melangkah saudara ya. Seperti juga saudara dan saya. Saya nggak tahu di depannya apa. Tapi saya tahu di depan tuh ada apa sebenarnya. Karena saya sudah tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Tidak mengandalkan diri saya sendiri. Tapi saya mengandalkan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh ya. Dan saya saat malam hari ini mengucap syukur karena dengan tubuh yang sehat ini saya ada bersama cucu saya, anak saya. Saya ingin satu saja saudara pada tahun 2023 ini. Saya ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Sama dengan saudara, pasti ada pikiran sampai di sana ya. Ya, saya saat malam hari ini mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah mendoakan saya. Juga kepada Ibu Gembala beserta Saudara Kefas yang sudah mendoakan juga ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan dengan ini saya akan angkat satu pujian yaitu menyenangkan hati Tuhan.
Puji Tuhan. Sorry agak ganggu sedikit ya. Saya akan nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus hingga kudus selalu, amen. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih waktunya.
Mungkin masih ada lagi. Mari saudara. Ibu Wati mungkin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih. Puji Tuhan dalam 1 tahun ini sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Tidak dapat diungkapkan kata-kata, tapi saya akan membawakan pujian bersama suami dan anak-anak saya.
kasih untuk Tante Marta yang sudah banyak bantu doa juga buat semua jemaat. Masih memberi kesempatan satu kali lagi. Mari saudara, mungkin Ibu Kus, Bapak Adi, mari. Bapak Hendrik mungkin. Kalau tidak ada, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini di akhir tahun kami bisa berkumpul untuk memuji dan membesarkan Engkau Bapa. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Beri kami kekuatan menghadapi segala macam percobaan, dalam segala macam masalah, segala macam sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa
menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami diluputkan dari segala hal ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari sabda-Mu di akhir tahun ini ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu dengan urapan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa, supaya kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan suatu kesukaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, berkati sekali lagi firman-Mu malam hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam ya. Kita boleh bersama-sama berkumpul dan kita akan menutup tahun ini bersama-sama. Nanti kita berdoa ya. Puji Tuhan, tadi beberapa saudara sudah menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Nanti minggu besok masih ada ya, bisa menyusul bersaksi atau minggu-minggu yang akan datang juga, karena ini musim liburan begitu ya. Ya, baik, Tuhan berkati kita semuanya. Saudara diberkati Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan, betapa Tuhan hebat ya. Betapa Tuhan luar biasa. Tadi lagu-lagu mengatakan apa itu? Musim selalu berganti, bisa berganti ya. Senang, bisa susah, bisa enak, bisa kurang nyaman. Itu yang dialami manusia kita ya. Tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Ya. Tadi kemarin saya juga waktu ini ditelepon dari seorang di antara kita kaum ibu yang ada, dia katakan, "Tante, saya sedih. Saya tahun ini sedih ya. Saya mau datang jam berapa?" Saya bilang jam 8 mulai ya. Nanti sampai jam 10 lalu kita ramah tamah gitu ya. Biasanya sampai jam 12 katanya, iya bisa. Kalau mau sampai jam 12 pun bisa ya. Tapi biar nanti yang muda-muda bisa sampai bertahan sampai malam gak apa-apa saya gitu ya. Tapi ibu ini berkata, "Saya ingat pada saat ada suami saya selalu berdua. Tapi sekarang tante saya sedih," katanya gitu ya saudara. Saya katakan, "Jangan sedih Bu, jangan sedih, sama dengan saya ya, saya juga sendiri," saya bilang gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya, kita masih diberikan waktu. Suami kita sudah dipanggil Tuhan, sudah selesai, tapi kita belum Bu, ayo semangat ya, saya berkata gitu ya. Nah itulah benar saudara. Saya mau sampaikan firman Tuhan itu tentang apa? Waktu ya. Jadi saya beri judul, waktu saya itu sama dengan hidup saya. Waktu saudara itu hidup saudara. Ya. Nah, baik, saya mau mengajak kita membaca dahulu di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan ini tidak terlalu lama, tapi saya ingin saudara bisa mengerti maksudnya ya. Jadi saya beri judul waktu saya itulah hidup saya. Waktu saudara itu hidup saudara. Ya, saudara. Tadi, nah ini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar jam, ya. Waktu jam. Kenapa kok jamnya banyak itu? Beda-beda, ya. Biasanya kita lihat itu apa ya? Kalau pusara itu ada nama-namanya. Oh, itu orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, saya bisa bayangkan seperti ini. Waktu itu tidak tentu oleh Tuhan berikan kepada kita, setiap kita. Seperti ibu yang tadi katakan, saya sendiri tante, saya sedih. Saya tidak seperti dulu, tidak seperti tahun lalu. Aduh, apa harus kita susah terus seperti itu? Karena apa? Suaminya sudah selesai, waktunya sudah selesai. Termasuk Om Andri sudah selesai. Ya, waktu itu. Nah, saya akan terangkan seperti ini. Waktu itu di dalam bahasa Yunani dibagi ada 3 saudara ya, ada 3. Tapi yang umum itu kita hanya 2 ya. Apa itu? Saya akan jelaskan seperti ini. Yang pertama itu disebut kronos ya, waktu kronos. Artinya apa? Seperti jam. Itu dimiliki oleh semua orang ya. Satu hari ada 24 jam. Ya toh? Itu rata, semua merasakan seperti itu ya. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 365 hari. Itu semua akan mengalami, semua akan merasakan seperti itu. Ya, itu namanya waktu kronos. Tapi ada yang kedua disebutkan kairos. Kairos itulah waktu dalam hidup kita. Ada kesempatan. Itu bisa berbeda-beda, saudara. Kesempatan si A dengan si B dalam menjalani hidup bisa berbeda-beda. Ya, itulah waktu kairos disebutkan. Antara kronos dan kairos. Kronos bisa disebutkan kronologi. Oh, ini lahir seperti ini, lalu dia lahirnya ya dibesarkan dan akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, itu kronosnya, kronologinya. Tapi yang diberikan saat ini yang saya akan tekankan di sini tentang waktu itu kesempatan. Ya. Kesempatan. Ini sangat penting sekali. Ya. Nah, bisa saya beri contoh seperti ini. Misalkan ada 2 orang anak atau bayi ya yang dilahirkan, bayi dia diberikan kesempatan hidup 50 tahun misalkan seperti itu ya. Tapi 2 orang bayi ini dari dia mulai kecil, dibesarkan, bertumbuh, remaja, dewasa. Ini bisa beda saudara.
Setelah 50 tahun, kedua orang bayi ini akan berbeda, bisa berbeda. Apa? Yang satu ya diberikan kesempatannya sama, waktu 50 tahun untuk menjalani hidup yang sama. Tapi belum tentu mengalami akhir yang sama. Kenapa? Karena waktu itu kepada bayi A dengan bayi B dia beda. Menggunakan kesempatan itu beda. Si A mungkin dia sangat rajin. Mengambil kesempatan, sangat menghargai kesempatan. Waktu yang ada tidak disia-siakan. Tapi si B dia merasa santai. Masih ada waktu, gampang dah nanti. Walaupun sama kesempatannya, tapi caranya dia menggunakan waktu inilah yang membedakan akhir dari hidup mereka, saudara. Nah, saya ingin saudara supaya kita mengerti, ya, apakah kita ini menggunakan waktu yang Tuhan beri ini, ya, sudah kita gunakanкah waktu yang Tuhan beri, kesempatan ini, kairos ini ya, kronos, kairosnya ini loh, kesempatan yang Tuhan berikan, sudahkah kita gunakan? Ya, di dalam firman Tuhan disebutkan, coba kita baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Kita baca bersama Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ini himbauan. Karena itu selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih Tuhan berikan kesempatan. Apa kesempatan yang ada? Aku sehat. Aku puji Tuhan, dulu aku sakit, dulu ndak ada harapan, tapi aku kok sehat ya. Nah, ini loh waktu yang Tuhan berikan ini. Mari kita hargai. Ya. Bukan aku disembuhkan ya kebetulan lah. Ndak tahu kok sembuh ya. Bukan, saudara. Pasti ada rencana Tuhan. Tadi kesaksiannya Ibu Sony, dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Apa yang dikatakan? Sakitnya loh kok seperti ini. Pada saat COVID itu kita juga tidak bisa, kami juga tidak bisa datang menjenguk, tidak bisa loh saudara. Kenapa? Ya takut ya. Jaga jarak kan. Orang yang didatangi ya belum tentu nyaman kan. Waduh kok didatangi misalkan seperti itu ya. Kok Tante datang? Waduh ya bisa ya. Tapi orang yang datang juga was-was. Saya yang datang juga was-was. Tapi untung masih bisa teleponan ya toh. Masih bisa telepon, video call, ngomong-ngomong, audio. Ya ngomong-ngomong. Nah kita bersyukur masih ada banyak cara untuk saling bisa menolong, bisa berbuat baik. Ya benar saudara, pada saat kita terpuruk, dalam keadaan terpuruk, apa yang bisa kita lakukan? Baca firman Tuhan saudara, yakin pada firman Tuhan ini lebih
daripada apa kata orang, bagaimana keadaanku. Yakin pada firman Tuhan, baca firman Tuhan. Apa yang membuat kita bisa bangkit? Saudara baca di dalam Mazmur, itu segala doa yang dinaikkan. Ya, di dalam Mazmur, saya katakan baca Bu, baca, urut Bu, baca. Dari mana bacanya? Mazmur dah, terus baca yang keras, suaranya yang keras supaya telinga kita mendengar. Kenapa? Kalau kita mendengar, membangkitkan iman kita ini. Saudara, dalam masa-masa yang sulit yang akan kita lalui, bukankah prediksi yang mengatakan tahun ini, tahun depan itu waduh suram, waduh ndak tahu lah gimana, ya toh? Itu sudah menggoyahkan untuk menjalani hidup, untuk bekerja mungkin sudah was-was kita. Tapi kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, Dia yang menjamin hidup kita. Dia katakan apa? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua. Jangan dipilih-pilih. Berbuat baik jangan pilih-pilih, oh dia baik, oh dia nyakiti aku, aduh wes tidak dianggap, jangan saudara. Tapi kita berlomba untuk berbuat baik. Perbarui di tahun yang baru ini dengan karakter Kristus. Ya, kesempatan yang Tuhan beri aku, Tuhan Kau mau apa dalam hidupku? Kita melangkah bersama Tuhan. Ya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini kesempatannya. Kenapa saudara? Kalau kesempatan itu tidak digunakan saudara, kesempatan waktu itu tidak digunakan, ya kesempatan itu akan hilang, tidak akan menunggu. Ya, misalkan sesuatu yang harus kita lakukan, ada kesempatan kita cuek aja, maka kesempatan ini hilang, jalan. Kita tidak bisa katakan, waduh sayang ya itu kok aku tadi loh, kok tidak melakukan itu, sudah lewat saudara. Ya, jadi waktu itu tidak bisa ditabung, waktu itu tidak bisa ditabung dah, ya saya simpen aja, tidak bisa. Dia akan terus berjalan, dia akan terus berjalan. Walaupun besok ada lagi, tapi kesempatannya itu berbeda, saudara. Ya, itulah sebabnya. Biarlah kita, firman Tuhan katakan di dalam Efesus tadi, Pasal 5 ayat 15 kita baca ya, Efesus Pasal 5 ayat 15 saya mau bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lalu ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada. Ya. Waktu dalam hidup ini loh yang diberikan Tuhan, ada kesempatan, misalkan sekolah, ya toh, masa sekolah, gunakan dengan baik. Ya saudara, dalam kehidupan kita diberikan kesempatan macam-macam. Sepertinya apa? Jabatan, kita ada profesi, pekerjaan.
Ya toh? Ada jabatan, ada pekerjaan, ada kedudukan. Loh, kita bersyukur dengan kedudukan, jabatan, profesi yang ada ini, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Apalagi? Seperti apalagi? Kesempatan apa? Tuhan memberikan talenta. Tuhan memberikan kelebihan. Tuhan memberikan kemampuan. Nah, itu kita gunakan. Kita gunakan. Ayat 17 disebutkan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan yaitu kita boleh melakukan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, Saudara, disebutkan lagi kesempatan, ya. Artinya kalau kesempatan tidak digunakan, maka kesempatan tersebut akan hilang. Ya, untuk kita, ya kita rugi, Saudara. Tetapi kalau Tuhan, bagi Tuhan memberikan kesempatan, kita tolak, Tuhan tidak rugi. Tuhan bisa memakai orang lain. Tuhan bisa memberkati orang lain. Tuhan bisa, ingat ya Saudara, ada ayat mengatakan pada saat anak-anak kecil itu dikatakan jangan rame-rame, ya. Murid-murid Tuhan melarang anak-anak ini kok terus, ya, hosana hosana rame terus, ya. Sepertinya mengganggu anak ini. Tapi Tuhan menghargai. Tuhan melihat hati. Jadilah seperti kanak-kanak itu. Polos, ya. Dia katakan kalau anak-anak ini di stop nanti batu-batu itu loh yang akan memuji. Ya, bagi Tuhan itu ada banyak cara, Saudara. Ada banyak jalan dia bisa memakai orang lain. Tetapi kalau saat ini kita dipercaya, kita diberkati, kita diberikan kemampuan, jangan ditolak, Saudara. Ya. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Nanti saya ingin ya Saudara di akhir bulan ini untuk kita sama-sama, ya kita bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Dalam semua bidang kita bisa bekerja bersama. Tentu tidak mungkin hanya satu orang ya Saudara. Karena firman Tuhan katakan kita adalah kawan sekerja dalam ladang Tuhan. Kita adalah kawan sekerja satu dengan yang lain. Ya. Ada beberapa bagian saya ingin supaya kita giat di situ ya. Ya mungkin membenahi bidang musik ya. Dalam pujian penyembahan, dalam doa, dalam berdiakonia dan lain-lain, Saudara. Ingin supaya kita bergerak bersama, bertumbuh bersama. Ya. Berjalan, bergerak, merasakan semuanya bersama untuk Tuhan dimuliakan. Kamu tahu ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selama aku ada, aku diberikan kesempatan, aku diberikan waktu, itulah untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Ya, Saudara. Puji Tuhan. Ada beberapa bagian memang dalam struktur organisasi apa ya di gereja itu memang kami pikirkan Tuhan ini bagaimana ya dicatat ya Saudara. Oh,
Tuhan tolong supaya saudara ini bisa ikut bekerja bersama, ikut memikirkan, ikut membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama. Nah, saya ingin kita sama-sama saudara dalam tahun yang baru ini kita bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mau saudara? Amin. Amin. Ya mungkin kita katakan aku enggak bisa. Bukan saudara sendiri tapi bersama-sama. Ya, paling tidak kita berembuk bersama-sama. Ayo, ada yang memberikan ide kah, saran kah, kita memberikan kemampuan apa? Ya saudara, saya juga dengar ya ditegur, tante jangan terlalu di luar ya, jangan terus maksudnya ngurusi yang luar, dalam dulu maksudnya begitu ya. Maksudnya apa ya, saya renungkan. Jangan yang di luar, maksudnya di luar apa ya? Mungkin jangan di luar gereja ini gitu loh ya, mungkin ya. Baik juga maksudnya. Tapi saya juga ingin saudara, kalau saya melihat di luar, apa yang saya lihat, saya dengar, oh perlu bisa disupport. Mungkin bukan dengan saya support sendiri, tidak, tapi saya hanya menjadi orang yang bisa mengatakan itu, menyalurkan itu kepada orang lain, maka pertolongan itu ada. Begitu ya saudara. Jadi saya ingin juga, bukannya saya enggak mau yang di dalam terus kok ngurusi yang di luar, repot yang di luar. Tidak saudara, ayo sama-sama. Lah kalau nunggu yang di dalam kita diem aja, di luar sudah perlu ditolong ya, kita harus bekerja saudara. Ya, jadi saya ingin mari sama-sama kita bergerak. Tidak bisa saya mendengar di luar, mendengar begini lalu ya diam aja. Enggak bisa saudara. Tapi saya lakukan. Saya mau lakukan. Jangan saya sendiri tapi bersama-sama. Saya ingin ya supaya kita bersama-sama. Ya saudara, ada beberapa saudara yang selalu direpotkan. Tolong ini gimana ya caranya ini ya. Saya telepon saudara. Terus ini gimana ya ini ya. Oh ini harus begini, harus begini. Itu luar biasa saudara. Itu juga pekerjaan yang menjadi kehendak Tuhan, yang bisa mendukung kami sebagai hamba Tuhan, gembala di sini saudara. Saya tidak bisa sendiri saudara. Itulah sebabnya biarlah di dalam tahun yang baru ini saya ingin saudara-saudara diberikan waktu, saya juga diberikan waktu. Mari kita gunakan. Mari kita gunakan. Karena suatu hari waktu itu akan habis saudara. Buat saya selesai, buat saudara selesai, kesempatan buat saya juga selesai, buat saudara juga selesai. Ya saudara, mari kita baca lagi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, Wahyu 3 ayat 7. Ayat 7b. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, apabila ia membuka, ia itulah Tuhan ya, Allah sendiri ya. Apabila dia membuka kesempatan ya, membuka kesempatan itu tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi
ada waktunya Tuhan itu membuka pintu. Kalau membuka pintu berarti kesempatan kita masuk. Ya. Tapi apabila kita tidak mau menggunakan kesempatan pintu itu ya yang terbuka itu, maka pintu itu akan tertutup, saudara. Suatu saat akan tertutup. Nah, pada saat tertutup kita merasa, loh kok tertutup? Aku belum masuk. Aku belum masuk, lalu kita ketuk-ketuk. Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Aku ada di luar. Terlambat, saudara. Terlambat. Ingat 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang pandai. Bedanya apa? Sama-sama diberikan waktu. Ya, kalau waktu itu hari 24 jam 24. Tapi cara dia mengolah waktu ini loh, ya. Ada sibuk, sama-sama sibuk. Sama-sama perlu makan, sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu istirahat. Tapi kenapa yang 5 ini bisa ketinggalan, saudara? Kenapa? Nah itu loh, cara orang itu bisa menyepelekan, menganggap masih terang, masih banyak waktu, belum tentu datang. Pengantin belum tentu datang, nanti saja santai. Tetapi pada saat pintu itu sudah tertutup, maka dengan ketukan yang keras, dengan teriakan yang keras, dengan kata-kata Tuhan, ingat Tuhan, aku tuh loh yang mengiring kau, aku yang sudah begini. Tapi Tuhan katakan, aku tak kenal, nyala engkau. Saudara, saya minta biarlah dalam hidup ini, firman Tuhan katakan, hidup manusia kan disebutkan tidak langgeng, tidak terus kekal, tidak. Ada batas waktunya. Semuanya ada batas waktunya. Baik kekuatan pun, kekuatan sekuat-kuatnya orang bagian, ada batasnya. Ya, itulah sebabnya apa yang mau kita megahkan, apa yang bisa kita bermegah, tetapi mengenal Allah itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bukan, janganlah orang berhikmat dia bermegah karena hikmatnya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena aku kaya. Jangan, kenapa? Karena semua kekayaan, hikmat, kekuatan itu ada batasnya. Tetapi kalau engkau mau bermegah karena aku mengenal engkau Tuhan. Ya saudara, ada batasnya semua saudara. Dengan waktu yang ada, saya juga tahun depan 70 kan, saudara. Tahun depan 70. Saya juga menggunakan waktu, oh Tuhan, Engkau memberikan kesempatan. Memberikan waktu Kairos ini, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Aku mau lakukan. Nah, saya ingin membagikan ini juga kepada saudara. Tuhan memberikan waktu. Mari, jangan diam, jangan terserah dah, jangan saudara. Tapi kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Mau saudara? Amin ya. Karena waktu itu dikatakan kronos, ada kairos, kesempatan ya. Tapi ada waktu yang tidak ada batasnya. Nanti setelah kita selesai semuanya, itu kita akan miliki. Di mana? Itulah bersama Tuhan.
Waktu itu disebutkan aion ya. Saya kadang-kadang kalau dengar bahasa apa gitu, gak usah ngomong yang itu dah. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sepertinya begitu ya. Tapi kalau saya mempelajari apa itu, kronos itu apa sih? Semua diberi waktu adil 24 jam, semua bisa digunakan. Tapi kairosnya itu apa? Momennya yang diberikan ini, ditawarkan ini apa? Apa sudah dilakukan? Apa sudah dihargai? Apa sudah dikerjakan? Ya saudara, jadi waktu itu berbeda-beda. Tapi waktu yang kekal itu suatu saat kita akan berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan. Ya, saya tidak perpanjangkan, biarlah semuanya ini kita memiliki. Saya mau bertanya saja ya, saya mau beri pertanyaan. Bagaimanakah kita menggunakan kehidupan kita ini? Bagaimana saudara? Di tahun 2022. Bagaimana? Mungkin saudara katakan, waduh, tahun 2022 aku ini males loh. Aku itu enggak suka. Aku ini kecewa. Banyak hal. Jangan melihat manusia, saudara. Manusia tidak ada yang bisa sempurna. Lalu kalau orang ngomong gitu, enggak bisa lihat manusia, lihat siapa maunya? Wong yang ada manusia. Benar saudara. Tapi kita lihat, contoh itulah Kristus. Manusia sehebat apa? Tetap manusia. Kalau manusia itu yang kita lihat. Suatu saat manusia itu berbuat salah, waduh, gugur iman kita ya. Gugur saudara. Tapi kalau kita lihat Tuhan, itulah contoh teladan Yesus Kristus. Aku mau ikut. Ya, jadi untuk tutup tahun ini saya juga berikan kesempatan saudara bisa saling memaafkan, minta maaf satu dengan yang lain, ditutup saudara, tutup tahunnya ya. Buka tahun baru dengan kehidupan yang baru ya. Bagaimana kita menggunakan kehidupan kita ini? Apa ada buahnya? Sudah berbuahkah? Mau dipulihkankah? Apakah kita menggunakan kehidupan ini minta pada Tuhan dengan hikmat Tuhan? Mungkin tahun lalu aku tidak sadar, tapi tahun ini Tuhan, aku mau. Nah, itu tekad saudara. Jangan sendiri, kita minta, Tuhan bersama denganku, aku mau Tuhan. Saat ini kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan berkati kita. Mari kita menyanyikan pujian lagu apa tadi? Tante bilang apa tadi? Oh ya, terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau beri. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Kita berterima kasih, kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesus beranugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih haleluya Yesus Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi sebab hari ini sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Kita akan menyanyikan dan nanti saya minta Bapak Chandra berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih saat sore hari ini. Kalau masih Kau beri kesempatan untuk kami ada sampai hari ini, di mana kami akan melangkah pada tahun 2022 yang sudah kami lalui Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan melangkah pada tahun 2023 Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan buat kami. Ini adalah anugerah kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan untuk kami. Dan kami Tuhan tidak mau membuang
kesempatan yang Kau berikan untuk kami, Tuhan. Tapi kami mau ambil kesempatan ini, Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Taat, sungguh-sungguh dalam melayani Engkau, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan, pada saat malam hari ini kami juga ditegur oleh firman-Mu, di mana firman-Mu, Tuhan, menegur kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi sadar, dan kami boleh menjadi insaf, dan mau dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan, dan melakukan taat sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan. Mulai tahun 2023 ini, Tuhan, kami hanya ada satu keinginan, Tuhan, menyenangkan hati-Mu saja, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, kesempatan ini tidak akan terus ada, Tuhan. Karena jam kehidupan ini ada batas waktunya. Kami tahu, Tuhan, batas waktu ini jam berlalu begitu saja kalau kita tidak bisa mengambil kesempatan ini. Tapi kami percaya, Tuhan, mendengar firman Tuhan saat malam hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk sungguh-sungguh melayani Engkau. Dan kesempatan ini kita pergunakan dengan baik. Kami mau, Tuhan, turut dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan, dan apa yang menjadi kemauan daripada Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri. Karena kami tahu, Tuhan, kalau kami berjalan sendiri, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kami berjalan bersama Engkau, Tuhan, bukan hanya kemenangan, tetapi lebih dari pemenang yang akan kami dapatkan. Karena kami tahu, Tuhan, firman-Mu adalah iya dan amin. Janji-Mu, Tuhan, tidak pernah meleset. Bukan janji seperti manusia, tetapi janji-Mu iya dan amin. Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, kami saling mengingatkan satu yang lain. Terutama saya sendiri, Tuhan, mau belajar senantiasa mengenal Engkau lebih hari, lebih sungguh-sungguh. Dan mau, Tuhan, saudara seiman kami, di dalam hal apapun kami bisa bersatu, gotong royong, mau menyelesaikan segala pekerjaan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kami mau, Tuhan. Kami mau belajar tunduk kepada Engkau, Tuhan. Karena firman-Mu sudah menegur saat malam hari ini. Malam yang indah ini, Tuhan. Kami masih diberi kesempatan yang baik. Kami tidak akan melalui kesempatan ini, tetapi kami mau pegang kesempatan ini supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, berkat firman-Mu hari ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami tidak pulang sia-sia, tetapi pulang dengan membawa berkat kemurahan, kekuatan, kemampuan, apapun yang kami lakukan bersama Engkau, Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil bagi Engkau, Tuhan, untuk menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kami. Karena itu, Tuhan, mulai saat malam hari ini kami berjanji, Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, dan kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau, Tuhan. Di dalam tahun 2023 ini, Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami hadapi, tapi kami tahu kalau bersama Engkau, Tuhan, pasti ada jalan keluar dan keselamatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu, Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Makin hari Engkau pakai makin heran, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan kegiatan ibadah, namun sebelumnya kita akan menjalankan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, nanti ada pembagian ayat yang akan dilayani oleh Saudari Lulu. Kita nyanyikan lagu Berbahagialah Orang Yang Takut Padanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Besok Minggu ada ibadah raya jam 4 sore. Adapun yang bertugas sebagai WL adalah Ibu Yis, Singer, Ibu Kus dengan Saudara JJ, Aser, Ibu Nona dan Ibu Soni. Kolektan dibawakan oleh Bapak Songkyang, LCD Saudari Arin, video Saudari Abi, musik Saudara Theo, Juan dan Bebe, dan firman Tuhan dibawakan oleh Tante Marta. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang bepergian, biar pergi pulang dengan selamat dalam penyertaan Tuhan. Sebentar habis ibadah ada ramah tamah. Pengumuman lain tidak ada. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu El Shaddai. El Shaddai.
mengucap syukur Tuhan. Engkau baik buat kami boleh menyelesaikan, menutup tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Mari Bapak, Engkau tuntun langkah perjalanan kami tahun ke depan Tuhan. Kami tidak sendiri, kami bersama Engkau. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Biarlah dengan kesempatan yang ada, waktu yang Engkau berikan Tuhan, kami mau menghargainya. Karena tidak seorang pun tahu, kami tidak mengerti untuk langkah ke depan, untuk hari esok. Tetapi kami tahu pasti Engkau yang memegang hari esok kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada saat ini. Berikan damai sejahtera-Mu kepada kami semuanya. Engkau memperbarui hidup kami. Kami boleh saling memaafkan. Kami boleh memulai dengan lembaran baru dalam mengiring Engkau. Kami lebih setia, lebih semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu selagi Engkau memberikan kesempatan. Kami tidak menyia-nyiakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menjadi orang yang arif, bijaksana, mengerti menggunakan waktu yang ada, mengerti apa yang berkenan kepadamu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir bersama kami. Mungkin mereka ada di luar kota sedang berkumpul dengan sanak saudara, keluarga. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Dalam perjalanan masa libur ini Tuhan sertai. Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami semuanya. Terima kasih Yesus. Dan kalau sebentar kami boleh beramah tamah satu dengan yang lain, kiranya Engkau juga berkati kami semuanya. Boleh saling kami memanfaatkan hari yang bahagia ini, saling memberikan maaf dan mau meminta maaf, sehingga Engkau juga Tuhan yang menghargai akan hidup kami. Apapun yang kami lakukan ke depan, kami tidak sendiri Tuhan, tapi bersama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.